Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara sekalian, kita panjatkan syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah, kembali sekarang kita bersilaturahmi sambil kita bersama-sama mengkaji, meneliti, dan menyampaikan berbagai masalah tentang petunjuk Allah dalam Al-Quran. Saudara sekalian, Al-Quran menyatakan dan sudah disampaikan bahwa bumi itu sama banyaknya dengan langit. Samawati wal ard. Jama itu sama tuh, samawati. Ardun itu walaupun jama tetap ditulisnya mufrad satu, ardun tidak arodi. Jadi samawati wa ad bukan berarti ardun itu hanya satu, samanya banyak, tidak. Coba kita lihat surat At-Tolak ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ard mislahunna. Allah lah yang telah menciptakan sab'a samawatin wa minal ard mislahunna. Itu kunci. Allah lah yang telah menciptakan sab'a samawatin. Dalam Al-Quran kata sab'a itu bukan bilangan 7, tapi menunjukkan kepada jamak yang bilangannya tak terhingga. Jadi kalau Allahul ladzi sab'a samawatin telah menciptakan banyak langit dengan jumlah yang tak terhingga, wa minal ard mislahunna. Begitu juga bumi banyaknya sama dengan langit itu. Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwa bumi juga banyak, tidak satu ini. Banyak tak terhingga seperti langit itu sendiri. Nah, maka sekarang akan diberikan saya akan menyampaikan cara memahami bahwa bumi itu banyak, bukan hanya ini satu. Bagaimana cara memahaminya? Nah, sementara Al-Quran berbicara bumi bukan hanya satu. Nah, di kalangan umat pada umumnya samawati dipahami jamak, wa ardun dipahami satu. Padahal tidak. Di sini katakan wa minal ard mislahunna. Begitu juga bumi sama banyaknya dengan langit itu. Nah, kata sama bukan menunjukkan kepada bilangan, sehingga ada pemahaman di masyarakat sab'a samawatin wa minal ard mislahunna dipahami 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ya, tidak seperti itu. Jadi kata di dalam Quran bilangan sab'a itu bukan seperti menunjukkan bilangan dalam bahasa Arab, menunjukkan jamak yang jumlahnya tak terhingga. Nah, bagaimana cara memahami bahwa bumi ini bukan satu? Inilah yang akan diterangkan malam sekarang. Saudara sekalian, ayat ini menjadi kunci untuk memahami setiap ada ayat yang berbicara tentang langit dan bumi. Banyak ayat-ayat samawati wal ard, samawati wal ard, banyak itu jumlahnya. Tetap dipahami pada umumnya, langitnya dipahami jamak, buminya satu. Tidak seperti itu. Kalau langitnya banyak, ya buminya juga banyak. Apa sebabnya? Dalam Quran diterangkan pada ayat lain bahwa setiap as-sama itu menggenggam di dalamnya satu bumi. Karena telah diterangkan pada YouTube yang lalu, yang sudah lewat, kata-kata as-sama dalam Al-Quran itu ada 310 ayat lebih. Nah, kata as-sama itu menunjukkan kepada atmosfer. Kata as-sama itu menunjukkan kepada atmosfer atau menunjukkan kepada arah sebelah atas, bis sama. Nah,
Sama itu suka dijadikan arah menunjukkan ke sebelah atas. Tapi as-sama itu adalah atmosfer. Dalam Quran diterangkan setiap as-sama itu menggenggam di dalamnya bumi. Jadi kalau as-samanya diterangkan jama dengan bahasa sama yang jumlahnya tak terhingga, maka bumi juga sama sebanyak as-sama itu sendiri, karena setiap as-sama menggenggam bumi. Nah, ini cara pemahaman bahwa bumi itu bukan satu ini. Nah, banyak yang heran, wah ini udah nyeleneh gitu. Nyeleneh seolah-olah kan bumi cuma ini satu. Iya, kalau dipahami tentu oleh orang yang kurang keilmuan dalam bidang ya ilmu tata surya. Nanti kan diterangkan tata surya bahwa ilmu kalau zaman dulu ilmu bumi alam falak nanti akan dibuktikan oleh keilmuan. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ard mislahunna. Allah lah yang telah menciptakan banyak langit, wa minal ard mislahunna, dan begitu juga banyaknya bumi. Ayat ini menjadi kunci untuk ayat-ayat as-samawati wa ard, as-samawati wa ard. Bahwa ardun itu walaupun ditulisnya mufrad, tapi dalam Al-Quran itu jama karena mengikuti as-sama. Samawati itu ard. Nah, disitulah maka dalam beberapa hal untuk ayat-ayat Al-Quran tidak berlaku hukum nahu sorof itu dalam beberapa hal ya. Wa minal ard mislahunna, begitu juga banyaknya bumi sama dengan banyaknya langit itu sendiri. Yatanazzalul amru bainahunna. Nah, Allah menurunkan perintahnya di antara bumi-bumi itu, di antara bumi-bumi yang semuanya digenggam oleh as-sama, atmosfer. Jadi setiap yang namanya planet bumi itu pasti ada atmosfernya. Nah, jadi dalam Al-Quran juga setiap ada sebutan ardun pasti ada atmosfernya, yaitu as-sama. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar mengetahui kalian Allah itu maha kuasa untuk apapun. Jadi kalau bumi kata Allah banyaknya tak terhingga, gak usah heran. Bagi Allah mah begitu gampang kok menciptakan bumi kalau banyak lebih daripada satu. Yang heran susah memahaminya. Nah, itu yang heran, susah memahaminya. Diberikan pemahaman juga menurut Quran banyak yang nggak bisa menerima. Bahkan kajian ini nyeleneh katanya. Ya nyeleneh kalau terimanya tidak dengan ilmu. Dan sekalian, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 12, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Allah itu menguasai segala macam disiplin ilmu. Nah, pemahamannya begitu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan Allah menguasai segala macam disiplin ilmu. Nah, kita lihat kata-kata ardun di dalam Al-Quran itu ada 265 ayat kurang lebih, as-sama 310. Saudara, dalam surat Al-Imran ayat 83 ya, Al-Imran 83. Surat Al-Imran 83. Walahu aslama man fis samawati wal ard. Nah, ini memahami, ini kan sedang menceritakan cara memahami bumi ini banyak. Walahu man fis samawati wal ard. Dan semuanya tunduk kepada Allah. Manusia dipahaminya man fis samawati wal ard, pada umumnya manusia yang ada di langit dan di bumi. Nah, tapi tidak begitu. Walahu man fis samawati wal ard. Dan semuanya tunduk patuh kepada Allah. Nah, semua
makhluk yang berakal yang ada di bumi-bumi lain, yang semuanya bumi itu digenggam oleh langit. Maka dalam bahasa Al-Quran dibahasakan man fis samawati wal ard. Ya, orang-orang yang ada di langit dan di bumi dipahamkannya seperti itu. Padahal bumi itu wamina ardo mislahuna, sebanyak langit itu. Jadi yang dimaksud adalah orang-orang yang di bumi lain pun, yang di bumi lain itu juga beratmosfer digenggam oleh langit, semuanya tunduk patuh kepada aturan Allah. Jadi menunjukkan manusia itu bukan hanya di bumi ini saja, di bumi lain juga ada penduduknya manusia. Itu kata siapa? Kata Allah di dalam Al-Quran, bukan pendapat. Selanjutnya kita juga lihat pada yang lain. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ayat ini populer, suka dibaca dalam sholat itu oleh imam. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya dalam penciptaan samawati wal ard. Di sini tidak pakai sama, karena samanya sudah diterangkan pada ayat yang sebelumnya. Sungguhnya dalam penciptaan langit, samawati jamak, yang jumlahnya banyak tak terhingga, wal ard. Begitu juga bumi yang banyaknya sama dengan langit itu, la ayatil liulil albab, menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Orang ulil albab deh, seorang pemikir intelektual, tapi pemikirannya atas dasar Al-Quran, pemikirannya atas dasar wahyu, nah, bukan pemikiran yang liar gitu. Nah, jadi dalam penciptaan langit dan bumi, yang langit itu ternyata banyak, sebanyak yang bumi itu banyaknya sama dengan langit itu, menjadi tanda di ulil albab, bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi kalau nggak berpikir memahami ayat ini susah, karena bumi tiba-tiba jadi banyak, asalnya ngan hiji. Kata begitu. Dan kalian dalam ayat lain, ya masih surat Ali Imran ayat 189. Ali Imran 189 ya. Ali Imran 189. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah lah kerajaan yang ada di langit maupun di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa terhadap segala apapun. Maha Kuasa. Jadi walillahi mulkus samawati, kembali lagi ta wal ard. Wal ardnya itu mufrad. Bagi Allah lah kerajaan di langit dan di bumi, dibahasakannya begitu. Kerajaan Allah lah yang ada di bumi manapun, yang setiap bumi itu ada as-samanya, yaitu digenggam oleh atmosfer. Nah, bisa begitu pemahamannya. Ya, bagi Allah lah ya, kerajaan, bagi Allah lah kerajaan yang ada di bumi manapun, yang jumlahnya tak terhingga, yang setiap bumi ya, dikurung, digenggam oleh langit. Maka dalam bahasa Al-Quran, walillahi mulkus samawati wal ard. Samawati jamak, wal ard mufrad, tapi pemahamannya bumi itu banyaknya sama dengan as-sama itu sendiri. Tergantung syahul kalam, walaupun mufrad. Kemudian Allah juga menyatakan, nah, di surat 5 ayat 18, Allah juga menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Nah, bagi Allah lah segala kerajaan yang ada di langit wal ard, dan di antara langit dan bumi. Artinya melingkupi semua langit dan bumi itu di atas genggaman Allah, di atas penguasaan Allah. Ayat lain menerangkan, ya, di surat Al-Jasiyah ayat 3. Inna fis samawati wal ard la ayatil lil mu'minin. Inna fis samawati wal ard, sesungguhnya yang ada di langit maupun di bumi, la ayatil lil mu'minin, merupakan tanda-tanda bagi orang yang beriman. Jadi orang yang beriman bukan hanya iman kepada Quran kalamullah, tapi juga harus iman terhadap apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, termasuk bumi ini tidak satu. Nah gitu, tidak satu. Nah, jadi orang-orang yang beriman harus siap menerima bahwa bumi ini tidak satu. Saudara sekalian, sekarang kita buktikan dengan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan kan sangat pesat. Para ahli astronomi ternyata meneliti, ya, jagat raya ini. Jagat raya ini terbagi dari beberapa galaksi, ya. Sebutlah ada galaksi yang terbesar itu Bima Sakti. Setiap galaksi itu terdiri dari bermiliar-miliar tata surya. Setiap tata surya terdiri matahari, bumi, dan planet-planet lainnya. Coba, galaksi itu banyak, berapa biji itu bisa puluhan, bisa ratusan galaksi jagat raya ini. Setiap galaksi terdiri daripada bermiliar-miliar tata surya. Setiap tata surya terdiri daripada matahari, bumi, dan planet-planet lainnya. Jadi menunjukkan bumi ini bukan satu. Nah, satu. Yang kedua, kita simak dan lihat dialog antara Rasulullah dengan para sahabat. Suatu ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah di belakang matahari ini ada matahari lain? Kata Rasulullah, wal as-sams as-sumus, di belakang matahari ini ada matahari lain. Matahari dalam ilmu pengetahuan adalah kata wal as-sams as-sumus, di belakang matahari ini ada matahari lain, menunjukkan kan setiap matahari, setiap galaksi, setiap tata surya ada matahari, bumi, dan planet-planet lainnya. Kemudian juga ada dialog Rasul dengan para sahabat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, berapa banyak bintang yang ada di pantai? Kata Rasulullah, hitunglah oleh kalian berapa banyak pasir yang ada di pantai. Jadi para sahabat bertanya, ya Rasulullah, berapa banyaknya bintang yang ada di langit? Gitulah, bukan di pantai, maaf. Kata Rasulullah, kalian hitung berapa banyak pasir yang ada di pantai. Artinya sangat banyak, tak terhingga. Yang namanya bintang adalah matahari jauh. Jadi hadis itu nyambung dengan ayat Quran ini, bahwa bumi banyak tak terhingga, sesuai dengan banyaknya langit itu sendiri. Dalam bahasa Quran, samawati wal ard, samawati wal ard, jangan dipahami bumi satu. Ya, ayat sebelumnya juga samawati itu adalah jamak yang menunjukkan sab'a samawatin, kata jamak yang menunjukkan kepada banyak tak terhingga. Nah, jadi hadirin sekalian, inilah, ya, cara memahami, ya, ayat yang membicarakan atau ayat yang menyampaikan dari Allah bahwa bumi ini tidak hanya satu, tapi banyak bumi-bumi yang lain. Nah, coba aja lihat dalam ayat-ayat Al-Quran, ternyata juga diterangkan manusia bukan hanya di bumi ini, di bumi lain juga ada. Ya, yas'aluhu, surat Jin, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sa'nin.
Coba setiap hari ya, manusia-manusia yang ada di langit dan di bumi, maksudnya di bumi lain, yang bumi itu di genggam langit, bertanya kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, kula yaumin wa fi sya'nin, sampai Allah itu sibuk, sangat sibuk. Bahkan pada ayat selanjutnya, sanaqru lahum ayyuhas saqalan, ya, Allah melayani jin dan manusia dengan pelayanan yang sama. Nah itulah, dan kalian, jadi cara memahami bumi ini banyak, ada caranya. Jadi tidak ujug-ujug ya menolak karena berbeda pemahaman. Jadi harus bagaimana cara memahaminya. Nah inilah dikatakan oleh Al-Quran, la ayatil liulil albab. Jadi orang-orang yang berilmu baru bisa paham. Jadi terimanya harus dengan keilmuan, bisa paham, bisa menerima ya pernyataan Allah bahwa bumi ini tidak satu tapi banyak, sebagaimana langit itu sendiri. Barakallahu wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah